Shalom jua-jua Man Moria Runggun GBKP Jakarta Pusat. Sebelum kita memulai PA online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami terus bersyukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau baik dan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Sekalipun kami masih harus ber-PA secara online dan tidak dapat berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Urapi hamba-Mu agar dapat memberitakan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Senina-senina Moria yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama pada PA Moria online kita di minggu ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15, dan tema kita Peruis si Muhammad Mehuli. Moria yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita belajar dari surat Paulus kepada Timotius. Timotius adalah anak rohani dari Paulus yang diminta oleh Paulus untuk tetap tinggal di Efesus untuk bisa menjadi alat pelayanan yang membantu pelayanan bagi pekabaran Injil di Efesus. Terlebih pada saat itu situasi jemaat di Efesus sedang mengalami masalah dan dikacaukan dengan ajaran-ajaran sesat yang tidak sejalan dengan pemberitaan Injil. Dan apa dampaknya bagi jemaat di Efesus saat itu? Berdampak dalam kehidupan jemaat dan juga berdampak dalam kehidupan beribadah jemaat. Nah, dapatkah ibadah berjalan dengan baik jika orang-orang yang beribadah, para penyembah itu hidup dalam perselisihan, hidup dalam silat kata, curiga, pertengkaran, penonjolan diri, dan hidup dalam kehidupan yang tidak kudus dan hidup dengan seks bebas dan sebagainya. Inilah konteks situasi yang dihadapi oleh Paulus dan Timotius di jemaat Efesus pada waktu itu. Dan karenanya Paulus meminta kepada Timotius untuk menasehatkan orang-orang di Efesus dan mengajarkan kebenaran yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Dan ibadah memang bisa saja tetap berjalan dengan baik, tapi ibadah kita menjadi ibadah yang tidak berkenan bagi Allah kalau kehidupan para penyembah yang beribadah itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada bagian ini Rasul Paulus menasihati bagaimana sikap yang seharusnya bagi laki-laki dan bagi perempuan dalam kehidupan, terlebih dalam peribadahan kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-8 tadi, Rasul Paulus mengingatkan sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah-ibadah jemaat. Setiap laki-laki, kata Paulus, hendaklah berdoa dan menadahkan tangan dalam kekudusan. Apa artinya, senina-senina Moria? Artinya Paulus mau menekankan bahwa tradisi umat Yahudi memang beribadah dan berdoa dengan menadahkan tangannya ke atas. Tapi kata Paulus, hendaklah menadahkan tangannya dalam kekudusan. Dengan tangannya itu harusnya dia tidak melakukan kejahatan. Dengan tangannya itu harusnya setiap orang yang beribadah dan berdoa kepada Tuhan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan tangan yang terangkat ke atas ketika sujud berdoa kepada Tuhan, jangan tangan itu juga yang mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak hanya dengan tangan yang kudus,
Paulus juga menasihati, kiranya memanjatkan doa dengan tangan menadah ke atas, tapi juga dengan sikap tanpa amarah dan tanpa perselisihan. Karena memang konteksnya, situasi jemaat pada waktu itu di Efesus hidup dalam berbagai-bagai perselisihan, hidup dalam berbagai pertengkaran, perpecahan, dan juga dipenuhi dengan kehidupan yang tidak berkenan bagi Tuhan, termasuk juga hidup dalam pengajaran-pengajaran yang sesat. Allah tidak sudi akan ibadah yang hanya formalitas, ritual, dan seremonial. Dan bandingkan apa yang dikatakan Matius 5 ayat 23 sampai 24. Bukan hanya dengan tangan yang menadah ke atas, tapi ibadah juga harus disertai dengan hati yang damai, berdamai dengan sesama dulu, meninggalkan persembahan kita, berdamai dengan orang lain. Dengan hati yang tanpa amarah, dengan hati yang tanpa perselisihan. Yang pada ayat yang ke-9 sampai 15, di sini Paulus menekankan dan mengingatkan para perempuan. Apa yang harus dilakukan oleh para perempuan ketika hidup dalam ibadah jemaat. Para perempuan dimintakan berdandan dengan pantas, sopan, sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, memakai emas, mutiara, dan pakaian yang mahal-mahal, serta perhiasan-perhiasan yang mahal. Karena sesungguhnya, kata Paulus, perhiasan yang sungguh-sungguh adalah perhiasan perbuatan baik. Itulah perhiasan yang sesungguhnya. Karena itu Paulus katakan, hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, layaknya perempuan yang beribadah. Pada ayat yang ke-10. Dan tema kita pada minggu ini, Peruisi Muhammad Mehuli. Dan itu berarti bahwa Paulus, sebagaimana yang dia tekankan melalui teks kita PA online kita ini, bukan soal mahal harganya, bukan dari murah atau mahal harganya perhiasan itu, tapi justru perhiasan yang berharga di mata Tuhan adalah ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Kata pantas, sebagaimana yang diungkapkan Paulus di sini, demikian juga hendaknya perempuan berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Kata pantas di sini dalam bahasa Yunani aidos, yang artinya merasa malu menampakkan bagian tubuh, menampakkan auratnya. Itu artinya seorang perempuan dituntut untuk menjaga penampilannya, bukan untuk menarik perhatian dan menggoda dengan pakaiannya dan penampilannya yang tidak pantas. Bagaimana melalui teks ini kita semua para Moria diajak agar melalui penampilan kita, arah perwista, kita menolong orang lain dan menolong diri kita sendiri untuk mempermuliakan Tuhan. Dan kalau Paulus tadi katakan bahwa hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik pada ayat yang ke-10. Artinya yang Paulus katakan di sini bahwa yang terpenting bukan perhiasan-perhiasan lahiriah, bukan perhiasan-perhiasan luar, tapi kecantikan yang dari dalam, inner beauty Moria, melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan ayat yang ke-11 sampai 14, di sini Paulus juga menekankan tentang aturan-aturan dalam tradisi dan budaya Yahudi yang memang membatasi, seolah-olah membatasi ruang gerak perempuan.
Apa kata Paulus tadi di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14? Seharusnya perempuan berdiam diri. Karena itu dalam tradisi Yahudi, perempuan tidak punya hak suara, tidak bisa menjadi saksi dalam pengadilan-pengadilan, dan tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan jika belum menikah, maka dia adalah hak orang tuanya atau ayahnya atau saudara laki-lakinya, dan ketika dia sudah menikah, dia adalah hak suaminya. Dia adalah kepunyaan suaminya. Dan apa batasan-batasan yang lain? Pada bagian teks ini juga kita melihat bagaimana perempuan dalam tradisi Yahudi sangat dibatasi. Kata Paulus pada ayat yang ke-12, perempuan tidak diizinkan mengajar dan juga tidak diizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi ada pemahaman, ada kesan seolah-olah, dan memang ini tradisi dalam masyarakat Yahudi, bahwa seolah-olah perempuan memiliki kedudukan yang lebih inferior daripada laki-laki yang lebih superior. Pengalaman ketika saya mutasi pertama kali ke Jakarta, saya pikir tidak hanya dalam masyarakat Yahudi, dalam masyarakat Karo juga ada banyak batasan-batasan bagi kita kaum perempuan. Ketika pertama kali mutasi ke Jakarta, dan dalam satu kesempatan saya berkhotbah ke sebuah jemaat, ke runggun tertentu, dan pada saat itu liturgosnya pertua laki-laki. Dan begitu dia tahu bahwa pengkhotbahnya seorang pendeta perempuan, lalu dia katakan, wah, kalau begitu biar pendeta saja sekaligus khotbah dan liturgos. Lalu saya tanya, kenapa? Toh dalam persiapan pertualah yang akan liturgos. Tapi pertua itu bilang, wah, masa pengkhotbahnya perempuan, liturgosnya laki-laki. Artinya tidak hanya dalam masyarakat Yahudi pemahaman itu masih ada, bahkan di masyarakat kita juga pemahaman bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan. Ada banyak batasan-batasan yang membatasi kita. Tapi pada bagian lain justru Paulus katakan bahwa tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, tidak lagi Yunani atau Yahudi, karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan hari ini sebagaimana tema kita, Peruis si Muhammad Mahuli. Bagaimana Paulus tadi menekankan sikap laki-laki dalam beribadah, menaikkan doa kepada Tuhan, dan bagaimana Paulus juga mengingatkan semua perempuan, termasuk saudara dan saya, semua Moriah, untuk bisa menjaga budaya sekaligus menjaga iman percaya kita, menjaga norma-norma kesopanan sesuai dengan budaya dan hukum yang berlaku di mana kita ada, hadir dan berada. Jadi kalau penekanan tema kita di sini adalah soal berpenampilan sebagai orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, tidak berarti kita dilarang mengikuti mode, boleh-boleh saja dan sah-sah saja, asal dalam batas kewajaran tentunya. Dan hari ini kita diingatkan bagaimana melalui penampilan kita, melalui pakaian kita, perwista, si Muhammad, sopan, dan membantu orang lain, membantu diri kita sendiri untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ada banyak baju, peruis, si sopan, Muhammad, silang kurangi kini jilentah.
Man banta krina moria, labo urak kini jilenta. Amin nagia, ibas kita mengikuti perkembangan mode yang sekarang ini. Ya. Sebab perkembangan mode ini semakin bahannya berkurang, semakin menarik perhatian. Ya. Tapi hari ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari si jaga perwista, si jaga penampilan ta, bahwa yang terutama bagi Moria bukan penampilan lahiriah, bukan penampilan dari luar, bukan tergantung murah atau mahalnya perhiasan-perhiasan yang kita pakai, tapi perhiasan yang sesungguhnya adalah perbuatan-perbuatan baik kita yang akan memancarkan kecantikan yang sesungguhnya. Inner beauty kita berasal dari hati yang bersih, tenang, dan tentram. Dan terakhir, bagaimana kita dipanggil, bagaimana kita diajak, bagaimana kita diingatkan sebagai Moria. Alun jaga perwista, Muhammad silangkurangi kini jelentah ibas makesa, tanpa harus mempertontonkan kemolekan tubuh kita, dan dengannya kita membantu diri kita, membantu orang lain melalui setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, bahkan melalui apa yang kita tampilkan, membantu setiap orang untuk semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji Tuhan melalui kehidupan keseharian kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai Moria pada PA kami kali ini untuk menjaga sungguh bagaimana sikap dan penampilan kami sebagai perempuan, dan kami belajar bahwa kecantikan yang utama, perhiasan yang terutama bukanlah melalui penampilan lahiriah, melalui perhiasan-perhiasan, tapi justru kecantikan dan perhiasan yang utama dan terutama adalah perbuatan baik, hati yang bersih, tentram, suci, yang akan menampilkan kecantikan dari dalam dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu hari ini, dan kiranya kami bisa mempraktekkannya dalam kehidupan keseharian kami, terlebih dalam kehidupan peribadahan kami, agar ibadah-ibadah kami tidak sekedar ibadah seremonial belaka, tapi ketika kami berdoa dan menadahkan tangan kami menadahkan tangan yang melakukan perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa dan beribadah dengan hati yang bersih, bukan dengan amarah dan tanpa perselisihan. Dan kami belajar akan kebenaran firman-Mu untuk semakin hari lagi, semakin mampu mengerti kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.